bisa facelift, muka gue juga bisa. Cing. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini, gue masih di GJAW 2024. Dan pada video kali ini, gue akan spill ke Sobat Setir semua, kira-kira ada mobil apa aja nih yang mengalami facelift atau mendapatkan upgrade di GJAW 2024 ini. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Yuk! Nah, mobil pertama, pas kita masuk nih, kita langsung disambut sama boothnya Lexus. Dan Lexus ini ngebawa varian terbarunya dari LM. Ini adalah LM 500 Hybrid. Nah, perbedaannya sebenarnya nggak terlalu banyak nih jika kita bandingkan dengan varian yang sebelumnya, yaitu LM 350. Yang pertama, yang menjadi pembeda utama adalah di mesinnya. Mesinnya sekarang jadi lebih bertenaga nih Sobat Setir. Horsepower-nya aja sekarang jadi 366 horsepower untuk tenaganya. Nah, tenaganya jadi 366 horsepower dengan mesin yang justru lebih kecil. Sekarang di 2400 cc Sobat Setir. Karena ini sudah menggunakan electric performance. Jadi ibaratnya tenaganya jadi lebih besar dengan mesin yang kubikasinya jadi lebih kecil. Selain itu, tambahannya dia sekarang jadi all-wheel drive nih. Jadi penggeraknya 4 roda, depan dan belakang. Itu dari segi penggeraknya. Sedangkan kalau dari segi estetikanya atau dari bodinya, body kitnya sekarang jadi berbeda. Jadi ada tambahan body kit kayak di bagian depan, lipsnya tuh jadi semakin gondrong lagi. Di bagian side skirtnya juga berubah, yang dimana memberikan kesan semakin mewah lagi nih untuk LM 500 Hybrid ini sendiri. Dan klaimnya katanya sekarang suspensinya juga ada tuningan, yang dimana ketika kita melakukan pengereman, dia nggak akan nose dive atau bagian depannya itu nggak akan turun ke bawah. Jadi tentunya akan lebih comfortable lagi untuk perjalanan menggunakan LM 500 Hybrid ini. Nice banget. Oke, kalau gitu kita move lagi ke mobil selanjutnya. Let's go. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir Kanan. Nah, booth selanjutnya adalah boothnya Mitsubishi. Karena Mitsubishi ngebawa X-Force yang sekarang sudah menggunakan ADAS Sobat Setir. Atau kalau bahasanya Mitsubishi itu Diamond Sense. Nah, Diamond Sense-nya dari X-Force ini juga lengkap nih. Karena dia memiliki, yang pertama, itu ada FCM atau Forward Collision Mitigation. Yang dimana dia dapat mendetek kendaraan di depan. Jika dia mengerem secara otomatis, maka kita akan dinotifikasi kemudian melakukan pengereman. Selain itu ada ACC atau Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control juga kurang lebih sama sistemnya. Dia mengelok radarnya ke kendaraan yang ada di depan untuk melihat jika dia menjauh, maka kita akan melakukan akselerasi. Tapi ketika dia mengerem, kita juga akan otomatis mengerem. Jadi kita nggak perlu gas rem lagi nih, terutama di jalan tol. Kemudian ada lagi yang namanya Lead Car Departure Notification System atau LCDN, yang dimana dia bekerja ketika mobil di depan kita sudah berjalan dan kita masih belum berjalan, maka nanti akan ada notifikasi nih Sobat Setir buat kayak ngasih tahu gitu, kayak ayo maju gitu. Kemudian ada lagi yang namanya RCTA atau Rear Cross Traffic Alert. Nah, ini juga berfungsi banget nih. Jadi kalau misalkan kita lagi mundur atau mobil belakang tidak melakukan pengereman, maka mobil akan menotifikasi kita, memberitahu kita bahwa ada kemungkinan bahaya dari belakang mobil. Seperti itu kok Sobat Setir. Dan yang terakhir, ini ada BSW atau Blind Spot Warning, yang dimana ketika ada kendaraan di bagian blind spot kita, maka dia akan menotifikasi, memberitahu agar kita dapat berhati-hati lagi. Mantep banget, lengkap dan canggih. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Nah, berlanjut lagi di boothnya Chery. Chery juga ngebawa salah satu mobil yang limited edition nih bahkan. Ini adalah J6 Phantom Edition. Basically ini adalah sebuah J6, tapi ada beberapa perbedaan. Yang dimana perbedaannya ada di sentuhan-sentuhan estetikanya nih Sobat Setir. Kita lihat ya, dari bagian depan aja dia udah ada beberapa perbedaan nih. Contohnya di grillnya. Grillnya tuh beda, dia lebih nonjol gitu. Terus di atas tuh ada lampu-lampu, jadi kayak ala-ala truknya Amerika gitu ya. Lampu orange kayak gini. Tetap ada logo I-nya di sini, grillnya semua ketutup kayak gini ya, jadi gagah banget. Dan kalau kita lihat di bagian samping itu jadi lebih lebar Sobat Setir, karena dia emang kayak pakai white body gitu ya Sobat Setir. Dan di bagian pintunya juga ada aksen-aksen cladding gitu, yang dimana itu merupakan sebuah add-on. Jadi ya emang ini limited banget nih si Phantom Edition ini. And by the way, Phantom Edition ini cuma ada satu, dan setelah event GJAW ini mobil ini akan dijual nih. Jadi ya kalau kalian tertarik sama si Phantom Edition ini, pantengin aja terus, tungguin nanti kalau udah ada penjualannya, kalian langsung sikat aja Sobat Setir. Mantap. Oke, kalau itu lanjut lagi ke booth selanjutnya.
Berlanjut lagi ke booth-nya Subaru nih, dan Subaru itu ngebawa dua mobil yang limited edition juga. Yang pertama kita mulai dulu dari Forester Sport. Nah, Forester Sport ini itu limited to only 25 units sobat setir. Yang pertama yang paling kelihatan perbedaannya ada di warnanya. Ini adalah warna limited edition offshore blue. Jadi ini warnanya limited hanya untuk si Forester Sport ini. Kemudian di bagian depan juga kelihatan perbedaannya. Ini menggunakan grillnya STI. Tuh ada badge STI-nya. Selain itu, mobil ini juga banyak chrome-chrome yang di-delete. Jadi diganti dengan piano black seperti ini sobat setir. Dan perbedaan yang paling kelihatan juga nih salah satunya adalah di bagian velgnya. Untuk velgnya sekarang menggunakan full warna hitam. Jadi dia single tone warna hitam ya, yang bikin dia kelihatan lebih adventure ready lagi di sobat setir, atau sport ready lah mobilnya. Nice banget. Ini juga yang gak kalah spesial nih sobat setir. Ini adalah BRZ Drift Edition yang merupakan hasil kolaborasi antara Subaru Indonesia dengan Garasi Drift. Dan modifikasinya itu banyak banget sobat setir. Kita mulai dulu dari bagian velgnya aja deh yang paling dekat. Pertama, dia menggunakan velg Advan Racing GT berwarna putih. Kemudian dia lebarnya 8,5, ringnya di ring 18. Lug nutsnya juga nggak standar, ini kita dapat yang udah Advan. Center capnya ini juga udah Advan. Dan untuk bannya sendiri udah nggak standar juga, kita dapatnya nanti yang BF Goodrich GeForce Phantom. Kemudian yang paling menarik juga nih, salah satunya adalah lowering kitnya. Karena lowering kitnya ini pakai STI, itu jadi udah full set. Kaki-kakinya seperti ini nanti dapatnya. Selain itu, yang nggak kalah ganteng adalah aero kitnya. Karena ini menggunakan aero kit by GD Carbon. Dari hoodnya aja, dia tuh karbon sobat setir. Tuh, ini hood karbon. Kemudian untuk bumpernya, ini juga dari GD Carbon tadi. Kayak contohnya nih, bagian-bagian karbon di splitter depan. Ini juga udah include. Kemudian di side skirt di samping juga dapat. Wing belakang itu juga by GD Carbon. Jadi full aero kit by GD Carbon. Mantep banget. Di dalam juga ada perbedaannya sobat setir. Nah, di dalam ada juga nih sentuhannya ala Garasi Drift, yaitu si handbrake button. Untuk handbrake buttonnya ini juga dari Garasi Drift. Jadi seharusnya jempol kita jadi makin aktif nih, bisa ngedrift kayak Dipo. Nice banget. Dan yang terakhir, di sini ada badge-nya juga. Drift Edition by Garasi Drift 105. Jadi ini hanya ada 5 mobil, yang bisa kita beli, dan nomor satunya itu ya mobil ini, yang dimana kayaknya sih nggak akan dijual ya kalau mobil nomor satu ini ya, sebagai displaynya Subaru gitu. Nice. Jadi kalian punya 4 mobil lagi nih kesempatan kalau kalian tertarik si BRZ Drift Edition ini. Langsung aja sini datang ke GJW. Dan mobil yang terakhir yang mendapatkan pembaruan di GJW 2024 ini adalah ini dia, VW Tiguan All Space yang Business Edition. Tuh, Business Edition. Jadi row keduanya itu sekarang dia hanya bisa diduduki oleh 2 orang, karena di tengah itu ada sebuah konsol untuk mengatur joknya. Karena sekarang joknya itu sudah menggunakan kursi pijat dan beberapa fitur canggih lainnya. Yuk kita intip ke dalam. Nah, ini dia nih sobat setir. Jadi dia hanya ada 2 jok doang. Terus di sini juga ada penyimpanan yang dalam di sini. Di sini ada wireless charging, ada 2 buah cup holder yang besar dan yang kecil. Kemudian ada sebuah layar. Ini juga bahannya kayu, dan layar ini yang mengontrol joknya. Jadi sekarang recline angle-nya itu jadi jauh lebih rebah sobat setir. Dan kalau mau naikin, tinggal kita pencet aja nih. Tuh, maju mundurnya juga elektrik. Terus di sini ada ventilation kanan dan kiri, ada heating juga untuk kanan dan kiri. Lumbar inflation juga bisa, lumbar deflate juga bisa, dan yang paling gue suka ada massage. Jadi sekarang, bisa pijat sobat setir. Ini benar-benar sesuai dengan namanya, Business Edition. Jadi kalau businessman beli Tiguan All Space bisa bertuju juga di sini ya kan, dan bisa sambil dipijat juga nih di jalan menuju kantor. Nice banget. Nah, itu dia mobil-mobil yang mendapat pembaharuan atau yang limited edition yang hadir di GJW 2024. Yang mana kira-kira jagoannya Sobat Setir? Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Setir Kanan.
Yang ini kebalikannya, Ali dulu baru ke atas. Oh boleh.